Ombudsman Republik Indonesia berpegang teguh dasar negara, integritas profesional dan adil, tanpa berpihak kami kan awasi. Ombudsman Republik Indonesia jaga amanat bangsa dan negara, melangkah ciptakan inovasi, tingkatkan kualitas pelayanan publik. Awasi, tegur dan laporkan, kami siap menerima pengaduan, mengawasi pelayanan masyarakat untuk Indonesia maju sentosa. Awasi, tegur dan laporkan, tegakkan kebenaran dan keadilan, harus kita cegah maladministrasi untuk pemerintahan baik dan bersih. Ombudsman milik kita semua. Mari kita berdoa sejenak mengucap syukur atas karunia-Nya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya akan disampaikan sambutan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Bali kepada Ibu Ninyoman Sriwidianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shell Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Pimpinan Ombudsman RI Bapak James Lee Huta Barat. Yang terhormat para Kapolres ya, yang menjadi lokus penilaian Ombudsman. Yang terhormat para Kakantah ya, kantor pertanahan pada lokus yang kami nilai. Yang terhormat kepada pemerintah daerah ya, yang kami nilai juga. Dan pada kesempatan ini juga yang terhormat kepada kantor imigrasi ya, dan juga lembaga pemasyarakatan yang tahun ini menjadi lokus baru kami ya dalam penilaian Ombudsman kali ini, dan juga kepada para direktur rumah sakit daerah yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Widiwasa, karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk melaksanakan sosialisasi terkait opini Ombudsman RI, penilaian administrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat atau mendengar apa itu terkait penilaian yang dilaksanakan oleh Ombudsman RI, tentunya Bapak Ibu yang dari tahun ke tahun sudah mendapatkan penilaian dari Ombudsman sudah tidak asing ya terkait penilaian yang dilakukan Ombudsman RI. Namun bagi lokus yang baru seperti kantor imigrasi dan lembaga pemasyarakatan, tentunya hal ini adalah sesuatu hal yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara terkait penilaian yang dilakukan Ombudsman, sebenarnya kami sudah memulai penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap Undang-Undang 25 tahun 2009 itu sudah kita mulai dari tahun 2013.
Hanya pada saat itu kami masih terbatas pada penilaian di tingkat OPD atau SKPD dulu. Dan baru di tahun 2015 kita sudah masuk dalam RPJMN yang menjadi satu target dari Ombudsman RI dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait pelayanan publik melalui penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, tentunya dalam penilaian yang kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya itu kami melihat begitu banyak ya perubahan-perubahan yang kemudian terjadi di unit-unit kerja yang kami nilai, termasuk di tingkat pemerintahan daerah dan juga di tingkat instansi vertikal, yaitu di kepolisian dan juga di kantor pertanahan. Jadi kalau kita lihat dinamikanya, dari tahun ke tahun yang dulu misalnya mengawali dengan adanya penilaian di zona merah, tetapi ketika kita melakukan pendampingan dan terus-menerus melakukan intervensi berbagai hal ya terkait dengan bagaimana pemenuhan indikator terkait standar pelayanan publik yang memang diwajibkan berdasarkan Undang-Undang 25 tahun 2009, tentunya semua OPD yang produk pelayanannya kami nilai, kemudian juga di tingkat instansi vertikal, baik itu di kepolisian dan juga kantor pertanahan, terus-menerus mengalami peningkatan, dan akhirnya terus-menerus juga mendapatkan zona hijau dan mendapat kategori kualitas tertinggi. Nah, hal ini sesuatu hal yang memang mengembirakan karena memang dari kepatuhan terhadap Undang-Undang 25, semua instansi yang ada di Provinsi Bali sudah patuh dan semua sudah memasuki zona hijau. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa untuk tahun 2025 ini tentunya kami akan beranjak kepada penilaian yang agak sedikit berbeda dari penilaian-penilaian di tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya kita juga hanya melihat dari sisi kepatuhannya, maka di tahun 2025 ini kami akan lebih ya melakukan penilaian terkait maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kami lebih menekankan dari sisi kewenangan kami di Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008. Sehingga penyelenggaraan penilaian ini merupakan transformasi penilaian kepatuhan yang sebelumnya kita lakukan. Di mana unsur penilaian yang memang sebelumnya itu ada 4 dimensi itu masih tetap dilakukan ya, seperti input, proses, output dan juga pengaduan. Di mana dimensi input ini kita menilai dari sisi pengetahuan, perencanaan, jaminan pelayanan dan juga pengawasan internal. Selanjutnya dimensi proses itu juga mencakup persepsi terhadap standar pelayanan dan juga maladministrasi. Dan dimensi pengaduan, kita menilai juga dari sisi komitmen dan budaya dalam pengelolaan pengaduan masyarakat. Nah, Bapak Ibu sekalian, penilaian ini juga kemudian mengalami penyempurnaan dengan penambahan kepercayaan masyarakat serta kepatuhan terhadap tindakan korektif, saran perbaikan, dan atau saran penyempurnaan dari produk ya yang dihasilkan Ombudsman Republik Indonesia. Hasil penilaian opini ini juga ke depannya sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan juga bagaimana kita memperkuat fungsi pengawasan Ombudsman RI terutama dari sisi melakukan pencegahan maladministrasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan bahwa tujuan kami melaksanakan yang namanya penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik, tentunya kami juga ingin mendapatkan gambaran soal bagaimana mutu penyelenggaraan pelayanan publik di semua instansi yang kami nilai.
Kemudian juga kami ingin memperoleh dari sisi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kami ingin memetakan pula potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan bagaimana kami dari Ombudsman Republik Indonesia dapat juga mempengaruhi dari sisi perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada instansi yang kami nilai, dan yang tidak kalah penting sesungguhnya bahwa kita juga berusaha dalam upaya kita melakukan penilaian ini, kita bisa meningkatkan budaya hukum nasional dan juga bagaimana budaya hukum nasional itu juga bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum yang berintikan tentang kebenaran dan keadilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya hasil penilaian ini kita akan hasilkan dalam bentuk produk yang namanya opini pengawasan pelayanan publik yang tentunya nanti bisa menjadi satu rujukan bagi kami untuk bagaimana bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi instansi yang kami nilai dan juga berfungsi bagi kami di Ombudsman Republik Indonesia dari sisi penguatan fungsi pengawasan kami dan juga bagaimana kami bisa meningkatkan dari sisi melakukan pencegahan maladministrasi. Untuk itu, saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, instansi yang kami nilai pada tahun ini, tentunya karena penilaian ini juga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dan tentunya di sini juga ada dua lokus baru ya yang kami nilai, yakni dari kantor imigrasi dan juga dari lembaga pemasyarakatan. Kami berharap bahwa pada kesempatan ini, pada sosialisasi yang kita lakukan, kami meminta Bapak Ibu sekalian betul-betul ya bisa menyimak dengan baik apa yang nanti kami sampaikan dan juga kami juga memohon ya kerjasamanya kepada semua instansi yang kami nilai untuk bisa betul-betul memperhatikan sehingga nanti juga bisa betul-betul menyiapkan dengan baik ya ketika tim kami nanti turun kepada instansi Bapak Ibu sekalian dan juga bagaimana pemenuhan dari sisi dokumen-dokumen yang kami minta sehingga nanti betul-betul kami bisa melakukan penilaian dengan baik. Mungkin itu harapan terakhir ya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai kepala perwakilan betul-betul memohon kepada Bapak Ibu sekalian nantinya sekira tidak ada yang mesti dalam arti hal-hal yang belum dimengerti, mohon kesempatan sosialisasi ini digunakan dengan baik untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga nantinya sesuatu hal bisa lebih jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Mungkin izinkan saya tutup dengan pantun ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kesanur melihat sunrise yang cantik. Cakep. Sambil ngopi terasa nikmat. Penilaian maladministrasi pelayanan publik untuk peningkatan kualitas layanan dan kepercayaan masyarakat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih Ibu Kepala atas sambutan yang disampaikan. Acara akan dilanjutkan dengan arahan dari pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Insinyur James Lee Huta Barat, SHMM. Waktu dan tempat dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita, nama budaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat untuk
kita semua. Tadi Bu Kaper itu kok pakai pantun, saya coba-coba deh pakai pantun ya. Mendayung sampan ke Pulau Bandang, sampan berlabuh menjelang malam. Cakep. Terima kasih yang setinggi-tingginya saya ucapkan untuk kedatangan seluruh peserta dari hati saya yang paling dalam. Cakep. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Provinsi Bali, seluruh Kepala Kepolisian Resort dan Kepala Kepolisian Resort Kota, Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, segenap hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan dan rahmat karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat dalam kegiatan sosialisasi penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik opini Ombudsman tahun 2025 di Provinsi Bali. Izinkan saya untuk sharing beberapa slide untuk kita sebagai eh, paparan-paparan singkat di dalam kita mempersiapkan opini Ombudsman di tahun ini. Saya mulai dari slide ini bahwa pelayanan publik prima itu harus bersifat independen, non-diskriminasi, tidak memihak dan tidak dipungut biaya. Tapi 4 hal yang harus ada dalam pelayanan publik itu, yang pertama itu adalah bahwa kualitas pelayanan publik tersebut harus tunggu sebentar. Kualitas pelayanan publik tersebut tunggu dulu. Sorry ada kesalahan teknis. Harus berkualitas prima. Yang kedua, tidak menimbulkan atau bebas maladministrasi, tidak menimbulkan kerugian material imaterial dan bermanfaat. Itu sesuai dengan amanah dalam pembukaan yaitu yang langsung dan tak langsung, yaitu memajukan kesejahteraan umum berarti untuk kesejahteraan masyarakat, yang kedua untuk kecerdasan bangsa, dan yang berikutnya adalah bahwa pelayanan publik tersebut harus secara cakupan maupun jangkauan harus meliputi keindonesiaan, yaitu semua mulai yang disabilitas sampai semua rakyat Indonesia, baik di kota maupun di daerah-daerah 3T. Oleh karena itulah eh, pelayanan publik itu sendiri ditujukan untuk kebahagiaan masyarakat atau kebahagiaan bangsa. Ini gimana sih dia? Kita lihat ada dari pelayanan publik tersebut ada 2 hal yang berhubungan langsung dengan acara kita pada pagi hari ini, yaitu opini Ombudsman yang meliputi peningkatan atau penilaian kualitas layanan publik dan maladministrasi. Di dalam pelayanan publik, kalau kita lihat di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2024, itu skor kepatuhan pemerintah provinsi itu sudah mengalami peningkatan. 82,35% sudah masuk zona hijau atau tinggi dan tertinggi. Hanya beberapa di dalam penyelenggara pelayanan publik, terutama di daerah Indonesia Timur yang masih tergolong merah dan kuning. Nah, kalau saya lihat di Bali sekarang, Provinsi Bali, ini kita lihat trennya itu memang sangat tinggi. Jadi meningkat secara signifikan dibandingkan dengan nasional. Secara nasional kita mengalami peningkatan, tetapi Bali mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana Provinsi Bali mendapatkan kategori tertinggi, peringkat keempat nasional. Nah, kalau kita masuk kepada kabupaten kota, demikian juga kabupaten kota, 84,57% secara Indonesia sudah masuk di zona hijau. Nah, kalau kita masuk di Provinsi Bali,
kabupaten kota, ini saya coba semua kabupaten kota di tahun 2024 dibandingkan rata-rata nasional. Sudah sangat tinggi. Kita terima kasih untuk semua pemerintah daerah yang ada di kabupaten kota di Provinsi Bali. Semuanya sudah 100% sudah skornya di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas rata-rata nasional. Dan skor rata-ratanya adalah tertinggi 96,79 kalau kita rata-ratakan semuanya. Jadi saya cukup sangat tinggi di sini dan peringkat tertinggi di Bali itu di 25 nasional. Nah, sekarang itu kabupaten kota. Kalau kita lihat dengan survei kepatuhan kita di 2015-2024, secara nasional yang tahun 2015 hanya 9,8% yang masuk di zona hijau, itu naik terus jadi 84,16% di tahun 2024. Artinya terima kasih untuk semua penyelenggara pelayanan publik di mana terjadi atau meningkatkan kualitas pelayanan publik itu sendiri untuk seluruh eh, secara nasional, baik kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah. Kalau kita lihat statistiknya memang kelihatan bahwa korelasinya tinggi secara dan fungsinya eksponensial. Artinya usaha-usaha yang dilakukan oleh seluruh penyelenggara pelayanan publik yang ada di negeri ini memang itu menunjukkan ada usaha-usaha yang serius dan komitmen yang tinggi sehingga bisa menghasilkan skor yang sedemikian tinggi. Itu kalau kita lihat dari segi kualitasnya. Sekarang kita masuk karena penilaian ombudsman menyangkut dua, yaitu pelayanan publik yang bebas maladministrasi. Kita coba lihat maladministrasi itu eh, di dalam PO kita sebenarnya ada 12, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain sesuai dengan definisi dari maladministrasi. Saya coba lihat di Indonesia sekarang, maladministrasi di Indonesia dengan data kumulatif dari puluhan tahun yang lewat sampai sekarang yang masuk ke laporan masyarakat eh, di Ombudsman, itu yang paling tinggi masih penundaan berlarut. Artinya kita belum bisa melayani masyarakat sesuai dengan tenggat waktu yang ada. Yang kedua, itu penyimpangan prosedur masih terjadi. Itu yang ketiga, tidak memberikan pelayanan secara nasional. Nomor 4, masih ada penyalahgunaan wewenang di peringkat 4 dan tidak kompeten. Inilah yang harus minimal 5 besar ini kita semuanya harus bisa atasi. Nah, ini program-program nasional kita ke arah sini. Penundaan berlarut masih belum bisa kita atasi, masih peringkat yang paling tinggi. Penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan, dan penyalahgunaan wewenang serta tidak kompeten. Sementara permintaan imbalan uang barang dan jasa itu ada di peringkat ke-7 secara nasional. Nah, kita lihat kalau di Bali, di Provinsi Bali, yang paling tinggi bukan penundaan berlarut, tapi tidak memberikan pelayanan. Yang kedua adalah penundaan berlarut, yang ketiga penyimpangan prosedur. Ini data kita puluhan tahun dari kumulatif puluhan tahun yang lewat yang kita kumpulkan. Kok tidak kompeten itu nomor 4 dan permintaan imbalan uang barang dan jasa itu nomor 5. Jadi sedikit agak berbeda di nasional 5 besarnya permintaan imbalan uang barang dan jasa tidak masuk di nomor 7 kalau di nasional, tapi di Bali itu masuk 5 besar. Jadi setiap daerah punya karakteristik sendiri di dalam potensi maladministrasi. Nah, penilaian kita di tahun ini karena kita menilai dua hal, yaitu adalah kualitas pelayanan publik itu sendiri dan kepatuhan atau tingkat kepatuhan terhadap maladministrasi di dalam penyelenggaraan publik. Oleh karena itu saya coba sampaikan peta ini, semoga nantinya kita bisa dengan waktu yang relatif terbatas masih bisa memperbaiki diri. Karena nanti opini kita itu adalah kombinasi dari eh, kualitas, kalau sebelumnya hanya kualitas, sekarang kepada tingkat eh, tingkat eh, kepatuhan terhadap maladministrasi. Oleh karena itu dari data ini kita coba nantinya bagaimana persiapan-persiapan kita
satu hal yang menggembirakan di samping eh, apa namanya kualitas dan maladministrasi ini Indonesia kalau kita lihat di dalam indeks efektivitas pemerintahan kita sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, di tahun-tahun 96 sebelum reformasi, kita masih minus terus sampai tahun 2005-2006. Setelah itu di 2016, 2017 kita sudah masuk sekarang ke daerah atau titik-titik di mana indeks efektivitas pemerintahan kita sudah masuk ke daerah positif. Artinya kita sudah kuat. Jadi indeks efektivitas pemerintah kita sudah positif. Inilah yang mendorong kita percaya diri dan untuk pembenahan-pembenahan ke depan di dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, izinkan saya secara umum yang tadi sudah disampaikan bahwa di tahun ini kita mulailah opini pelayanan publik di karena sebelumnya lebih ke arah kepatuhan terhadap standar Undang-Undang Pelayanan Publik 25 tahun 2009. Nah, sekarang kita masuk kepada kombinasi di duanya. Inilah opini kita yang sudah disampaikan, sudah punya kita terbitkan PO sendiri peraturan ombudsman itu ada dimensinya ada 4 kepercayaan masyarakat dan kepatuhan. Jadi ada 3 hal yang kita nilai dan mayoritas penilaian kita semuanya adalah dari luar. Jadi dari ombudsman itu sendiri memang tidak besar karena kita mencoba menggambarkan bahwa opini ombudsman ini mendekati objektivitas yang terjadi. Metodenya macam-macam, ada wawancara, studi dokumen, penyebaran kuesioner. Studi dokumen terutama untuk kepatuhan. Jadi kita jauh sebelum dilaksanakan penilaian, kalau khusus kepatuhan terhadap maladministrasi, tindakan korektif, dan lain-lain, itu kita sudah bisa mulai. Inilah penilaian dari kepatuhan. Jadi dari kepatuhan ke opini ombudsman inilah perubahan yang terjadi. Oleh karena itu nanti hasilnya adalah ada 2 hal, kualitas pelayanan publik tersendiri dan tingkat kepatuhan. Kombinasi 2 inilah yang kita sebut dengan opini. Jadi opini nanti bisa kualitas tertinggi atau kualitas tinggi tetapi tidak punya potensi maladministrasi atau bahkan ada kualitas tinggi tapi punya potensi maladministrasi. Inilah kira-kira saya pikir eh, yang bisa saya sampaikan kepada kita. Harapan kita dalam kegiatan ini adalah kita menghasilkan kesepahaman bersama dalam penilaian opini Ombudsman tahun 2025. Itulah gunanya kita sosialisasi pada saat ini agar kita semua bisa mempunyai kesepahaman yang sama yang pada hakikatnya sebenarnya penilaian itu adalah kualitas dan tingkat kepatuhan terhadap amal administrasi. Sehingga dengan demikian nantinya secara nasional kita dapat memberikan kontribusi langsung bermanfaat dan signifikan terhadap seluruh pemangku kepentingan dan termasuk masyarakat. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Rambutan masak boleh dipetik, jangan dimakan bersama durian. Mari tingkatkan koordinasi penilaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Semoga kegiatan ini membawa manfaat nyata bagi kita semua, terutama kepada masyarakat Indonesia. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak Jamesli atas arahan yang disampaikan. Acara akan dilanjutkan kepada pemaparan indikator opini Ombudsman tahun 2025. Penilaian maladministrasi pelayanan publik yang akan disampaikan oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi. Kepada Bapak Agus Santika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Gemsli Huta Barat, yang terhormat Kepala Perwakilan Ibu Ninyoman Sriwidianti, kemudian yang kami hormati
pimpinan instansi vertikal yang menjadi lokus penilaian kami, serta pimpinan dinas maupun direktur rumah sakit yang sebagai lokus penilaian. Tak lain juga saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan sosialisasi di hari ini. Saya buka dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Izin saya share screen terkait kegiatan hari ini. Kita mulai saja Bapak Ibu seluruhnya, para peserta. Mungkin sedikit saya sampaikan menyambung apa yang disampaikan Ibu Kepala, bahwa sebelumnya kami telah melakukan penilaian kepatuhan mulai dari tahun 2015, di mana diawali dengan satu dimensi penilaian, yaitu terkait standar pelayanan, kemudian berkembang di tahun berikutnya, mulai di tahun 2021 dengan penambahan tiga dimensi lainnya, yaitu dimensi mulai dari dimensi input, kemudian proses, output, dan pengaduan. Kemudian di tahun ini terjadi perubahan terhadap penilaian kami yang awalnya berupa kepatuhan menjadi opini Ombudsman Republik Indonesia, penilaian maladministrasi pelayanan publik, di mana 4 dimensi sebelumnya itu masih tetap dijadikan indikator penilaian dengan penambahan 2 lagi terkait dimensi kepercayaan masyarakat dan terkait kepatuhan terhadap produk Ombudsman. Baik, dalam kegiatan ini kurang lebih kita akan membahas 5 hal, yaitu terkait lokus penilaian, kemudian unsur-unsur penilaian, tahapan penilaian, kemudian klasifikasi hasil penilaian, serta membahas terkait bukti dukung, di mana terkait bukti dukung ini kami di minggu lalu telah meminta kepada seluruh lokus untuk mengupload data dokumen permintaan data yang sudah kami kirimkan. Lanjut, di tahun ini Bapak Ibu mungkin ada sedikit perbedaan daripada di tahun-tahun sebelumnya, di mana sebelumnya kami menilai secara keseluruhan pemerintah kota maupun kabupaten di Provinsi Bali. Namun di tahun ini kami hanya menilai 5 pemerintah kota dan kabupaten, di mana kabupaten yang dipilih adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak. Sehingga 5 lokus pemerintah daerah tersebut adalah Provinsi Bali, kemudian Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Karangasem. Untuk kementerian lembaga vertikal itu mengikuti pemerintah daerah yang kita nilai. Dan ada tambahan kementerian lembaga vertikal yang kita nilai, yaitu kantor imigrasi dan lembaga pemasyarakatan. Untuk lokus penilaian itu secara garis besar ada 3 Bapak Ibu untuk pemerintah daerah, yaitu terkait pendidikan, sosial, dan kesehatan. Nah, yang kami ambil di tahun ini untuk provinsi yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kemudian untuk lokus sosial itu kami menilai UPT PSAA Udiana Wiguna atau Panti Asuhan Anak Udiana Wiguna. Kemudian untuk kesehatan kami menilai RSUD Bali Mandara. Untuk Kota Denpasar kita menilai Distipora Kota Denpasar, Dinsos Kota Denpasar, serta RSUD Wangaya Denpasar. Selanjutnya untuk Kabupaten Badung kita menilai Distipora Kabupaten Badung, Dinsos Kabupaten Badung, dan RSUD Mangusada. Dan di Kabupaten Buleleng juga sama di Distipora Kabupaten Buleleng, Dinsos Kabupaten Buleleng, dan RSUD Kabupaten Buleleng. Untuk Karangasem itu juga sama, itu di Distipora Kabupaten Karangasem,
Dinsos Karangasem dan RSUD Kabupaten Karangasem. Kemudian untuk Kementerian Lembaga Vertikal, untuk kepolisian kami menilai 4 Polres, yaitu Polresta Denpasar, Polres Badung, Polres Buleleng, dan Polres Karangasem. Untuk pertanahan kami menilai 4, yaitu Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, dan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem. Untuk kami menilai di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Ngurah Rai, kemudian Kantor Imigrasi 1 TPI Denpasar, dan yang terakhir Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja. Untuk lembaga pemasyarakatan kita ambil 4, yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Denpasar Kerobokan, kemudian Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Singaraja, ketiga Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Karangasem, dan Bapas Kelas 1 Denpasar. Jadi di tahun ini sekali lagi kami hanya menilai 5 Pemda saja dan menambahkan 2 instansi vertikal dalam penilaian. Kemudian selanjutnya ini tadi juga sudah sekilas disampaikan oleh Pak James maupun tadi di awal bahwa kita tetap menilai 4 dimensi yang sebelumnya kita nilai di tahun-tahun sebelumnya, dan ketambahan 2 dimensi lainnya atau indikator lainnya, yaitu terkait kepercayaan masyarakat dan tingkat kepatuhan terhadap produk ombudsman. Kemudian dari ketiga ini akan menghasilkan nilai opini, di mana di setiap dimensi, yaitu pada 4 dimensi itu total nilainya adalah 70%, kemudian untuk kepercayaan masyarakat itu 30%, sehingga itu akan menghasilkan nilai terkait kualitas pelayanan. Kemudian terhadap tingkat kepatuhan produk ombudsman itu tidak memiliki bobot, namun akan mempengaruhi di hasil akhir terkait tingkat kepatuhan. Kemudian untuk masing-masing dimensi di 4 dimensi tadi, untuk dimensi input itu bobotnya 33,79%, kemudian untuk proses 28,33%, output 19,15%, dan dimensi pengaduan 18,73%. Kemudian lanjut. Nah, ini secara detail bisa kami sampaikan bahwa pada dimensi 4 dimensi yang sebelumnya ada sedikit perubahan Bapak Ibu, bahwa di dimensi input saat ini yang menjadi variabel penilaian adalah pertama terkait pengetahuan, ini masih tetap sama seperti tahun lalu, ada wawancara dengan penyelenggara layanan. Kemudian tambahan yang lainnya atau perubahannya adalah adanya variabel perencanaan, kemudian jaminan pelayanan, dan pengawasan internal. Kemudian pada dimensi proses yang sebelumnya hanya ada penilaian terhadap standar pelayanan, di tahun ini ketambahan 1 variabel, yaitu terkait administrasi yang sebelumnya merupakan variabel dimensi output. Nah, sedangkan di dimensi output itu secara keseluruhan nilainya berasal dari eksternal, Bapak Ibu. Jadi kalau tahun lalu dimensi output itu adalah kombinasi antara variabel maladministrasi dengan penilaian eksternal, di tahun ini di dimensi output secara keseluruhan penilaian berasal dari penilaian eksternal, di mana untuk Pemda dan kementerian itu ada perbedaan terkait penilaian eksternalnya. Nanti akan kami jelaskan di belakang. Kemudian untuk pengaduan itu akan ada 2 variabel, yaitu terkait komitmen dan terkait budaya. Mungkin sedikit saya singgung perbedaan di dimensi proses. Saat ini kami tidak kembali menilai secara langsung atau observasi seperti tahun lalu. Namun di dimensi proses ini terkait standar pelayanan akan menggunakan metode wawancara dengan pengguna layanan dan penyelenggara layanan. Untuk nilainya akan mengukur gap antara persepsi dari penyelenggara dengan pengguna layanan.
Kemudian selanjutnya ini adalah tambahan indikator penilaian yaitu terkait kepercayaan masyarakat, di mana kami menggunakan metode yang dipakai oleh OECD. Nantinya dalam kepercayaan masyarakat ini terdiri dari dua indikator yaitu terkait kompetensi dan nilai perilaku. Nah, untuk kepercayaan masyarakat ini nantinya kami akan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat atau pengguna layanan. Jadi untuk indikator ini kita menggunakan metode wawancara nantinya. Kemudian yang terakhir yang terkait kepatuhan ini adalah bagaimana lokus penilaian itu dalam eh, mengukur sejauh mana penyelenggara layanan menindaklanjuti hasil pengawasan dari Ombudsman. Jadi di tahun ini yang akan digunakan adalah terkait tindakan korektif dan saran perbaikan. Untuk saran penyempurnaan, karena di tahun 2024 belum diberlakukan, maka untuk saran penyempurnaan akan mulai digunakan di penilaian di 2026. Karena untuk hasil yang saran penyempurnaan ini keluar dari hasil penilaian opini itu sendiri. Jadi dalam opini nanti akan ada catatan dan evaluasi oleh lokus penilaian, sehingga saran penyempurnaan di tahun ini itu tidak digunakan karena memang belum ada. Di 2024 dalam penilaian kami belum ada terkait saran penyempurnaan. Kemudian selanjutnya ini terkait indikator-indikator yang ada di dalam setiap variabel di dimensi input. Yang pertama ini terkait pengetahuan Bapak Ibu. Pengetahuan ini akan kami laksanakan dengan cara wawancara. Kami akan mewawancarai 4 petugas layanan yang nanti akan saya sampaikan secara detail setelah slide ini. Namun bisa saya sampaikan bahwa hal yang nanti akan ditanyakan terkait pengetahuan yang pertama yaitu terkait lembaga ombudsman dengan bobot 28,79%, kemudian bentuk-bentuk maladministrasi itu nilainya 30,44%, kemudian terkait pengawasan eksternal itu bobotnya 15,09%, kemudian pengetahuan terkait tindak lanjut atas produk pengawasan ombudsman itu 14,34%, dan yang terakhir terkait pengetahuan kewajiban penanganan pengelolaan pengaduan dengan bobot 11,34%. Mungkin kalau kita bandingkan dengan penilaian di tahun lalu, itu masih ada beberapa hal yang sama yang ditanyakan terkait pada indikator pengetahuan ini, yaitu terkait lembaga ombudsman maupun bentuk-bentuk dari maladministrasi. Jadi 3 ke bawah itu adalah perubahan dari tahun lalu. Jadi semua ini sebenarnya ada di Undang-Undang 37 maupun PU Ombudsman. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mempersiapkan terkait indikator pengetahuan ini. Jadi saya rasa seharusnya ini tidak jadi masalah karena kita dari awal sudah sampaikan bahwa ada perubahan terkait variabel di indikator pengetahuan. Kemudian yang selanjutnya terkait indikator jaminan pelayanan itu total bobotnya adalah 21,24%. Ini indikator yang digunakan penilaian adalah terpublikasinya SK kompensasi baik secara elektronik dan non-elektronik. Nah, di tahun 2024 kemarin mungkin seluruh lokus yang kita nilai itu semua sudah memiliki SK kompensasi. Izin mungkin di lapas ataupun Kanwil mungkin saat ini belum tersedia SK ini. Saya harapkan mudah-mudahan sebelum kami turun terkait SK kompensasi sudah tersedia. Kemudian untuk lokus lainnya mungkin sudah bisa mulai untuk mempublikasikan SK kompensasinya. Nah, pilihannya untuk elektronik bisa saja melalui website atau media sosial yang dimiliki, kemudian non-elektroniknya bisa disiapkan di ruang pelayanan.
Kemudian selanjutnya terkait pengawasan internal itu bobotnya sebesar 13,38%. Ini masih kurang lebih sama dengan apa yang kami mintakan di tahun lalu, yaitu terkait frekuensi pengawasan oleh atasan langsung. Nah, dokumennya saya rasa sudah kami sampaikan juga dalam surat permintaan dokumen. Ini kurang lebih masih mirip dengan permintaan dokumen di tahun lalu. Kemudian untuk yang ini yang baru Bapak Ibu, yaitu terkait perencanaan, itu bobotnya sebesar 22,93%. Ini terdiri dari 6 variabel, yaitu yang pertama hasil penilaian masuk dalam indikator kinerja unit atau PEMDA itu sebesar 34,03%. Kemudian ketercapaian program prioritas sebesar 17,08%. Pelibatan masyarakat dalam penyusunan program kerja itu 16,51%, akutabilitas dokumen 12,70%, kemudian ketersediaan perencanaan atas Sarpras 10,64%, dan yang terakhir persentase usulan program yang diakomodir dalam dokumen perencanaan sebesar 9,04%. Jadi yang pada intinya adalah pada variabel perencanaan ini kami ingin melihat apakah lokus penilaian itu dalam menyusun perencanaan juga memasukkan terkait pelayanan publik di dalamnya dan melibatkan masyarakat juga dalam penyusunannya, serta juga menilai akutabilitas dari dokumen perencanaan tersebut. Kemudian selanjutnya, ini terkait pada dimensi proses, Bapak Ibu. Tadi sempat sudah saya sampaikan bahwa dalam dimensi proses ada sedikit perubahan, ada 2 variabel saat ini, yaitu terkait standar pelayanan dan maladministrasi. Yang sebelumnya maladministrasi di dimensi output bergeser ke dimensi proses. Nah, apa yang dinilai di standar pelayanan itu bobotnya 61,87%, itu terdiri dari terkait waktu, biaya, mekanisme, prosedur, dan persyaratan. Nah, masing-masing ini memiliki bobot, yaitu untuk waktu sebesar 39,38%, biaya 20,52%, kemudian sistem mekanisme 21,02%, dan persyaratan 19,08%. Sementara untuk maladministrasi, sebelumnya di tahun lalu kami hanya menanyakan terkait 5 hal maladministrasi. Di tahun ini kami menanyakan keseluruhan 12 bentuk maladministrasi kepada pengguna layanan dan pemberi layanan. Sekali lagi, dalam dimensi proses ini, kami tidak lagi melakukan observasi, tapi kami melakukan wawancara. Yang pertama dengan pemberi layanan, yang kedua dengan pengguna layanan, yang dimana nanti poinnya akan diperoleh dari gap perbedaan atau gap dari nilai wawancara pemberi layanan dan pengguna layanan. Ini untuk dimensi proses. Kemudian untuk dimensi output itu secara 100% nilainya berasal dari eksternal, Bapak Ibu. Untuk KL itu yang pertama terkait program prioritas nasional, datanya dari Bappenas. Kemudian untuk IKM, indeks kepuasan masyarakat, itu datanya dari Kemenpan RB. Kemudian untuk Pemda masih sama seperti tahun lalu, masih terkait standar pelayanan minimum, itu dari Kemendagri. Dan yang tambahan adalah indeks pembangunan manusia dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini sama seperti tahun lalu, Bapak Ibu, kami akan menerima data dari 4 kementerian ini, kemudian akan diolah dan dikonversi by system. Jadi ini di dimensi output di tahun ini full semuanya berasal dari penilaian eksternal. Tidak ada lagi seperti tahun lalu wawancara dengan masyarakat. Kemudian selanjutnya untuk dimensi pengaduan itu terdiri dari 2 variabel, yaitu komitmen dan budaya. Untuk komitmen itu bobotnya 74,64%, kemudian budaya 25,36%. Nah, untuk komitmen ini terdiri dari 5 variabel, yaitu yang pertama tersedianya SK pengelola pengaduan dengan bobot 26,39%, kemudian lama penugasan sebagai pengelola pengaduan itu 22,32%,
jumlah pengaduan dan waktu penyelesaian. Untuk jumlah pengaduan 19,33, untuk waktu penyelesaian sebesar 19,70, dan keterpaduan sarana sebesar 12,26%. Kemudian untuk budaya itu terdapat kesesuaian hasil evaluasi pengaduan dengan penyempurnaan pelayanan, itu poinnya 69,47%, dan frekuensi meningkatkan penerimaan pengaduan sebesar 30,53%. Untuk dimensi pengaduan ini, Bapak Ibu, metode penilaiannya adalah dengan kami studi dokumen. Jadi secara keseluruhan ini akan kami lakukan secara studi dokumen berdasarkan dokumen data yang sudah Bapak Ibu upload kepada kami. Kemudian untuk penilaian kepercayaan masyarakat itu ada 2 dimensi, yaitu nilai perilaku dan kompetensi. Untuk nilai perilaku itu 59,94% dan kompetensi sebesar 40,06%. Ini terdiri dari variabel keterbukaan sebesar 18,5, integritas 23,17, dan keadilan 18,27 di nilai perilaku, dan keandalan dan responsivitas di kompetensi. Nah, untuk indikator penilaian kepercayaan masyarakat ini nantinya kami akan menyebarkan kuesioner. Saat ini sedang dibuatkan barcode-nya oleh tim pusat dan penyediaan sistemnya. Jadi mungkin setelah kegiatan ini, sosialisasi, akan saya sampaikan barcode-nya di grup masing-masing lokus penilaian kepada narahubung untuk dibantu menyebarkan kepada masyarakat pengguna layanan, di mana di saat nanti pengguna layanan selesai mengakses layanan, dimohonkan untuk men-scan barcode yang sudah kami siapkan. Nanti akan muncul, akan kami berikan di grup masing-masing grup narahubung. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, mungkin ini sedikit sekilas terkait tahapan penilaian kami. Saat ini kami sedang di tahapan persiapan Bapak Ibu, yaitu memberikan sosialisasi kepada KL, vertikal maupun Pemda yang kami nilai. Nah, setelah kegiatan persiapan itu akan dilaksanakan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data yang tentunya mengingat waktunya sangat pendek, Bapak Ibu. Pastinya setelah kegiatan ini dan waktu pengumpulan data dan dokumen yang sudah saya sampaikan dalam surat, itu pastinya Bapak Ibu pasti tahu kami akan turunnya kapan. Itu tidak akan jauh-jauh dari jangka waktu itu. Kami akan turun untuk pengumpulan dan verifikasi data. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan supervisi oleh kepala perwakilan, pengolahan data, dan tentunya ada kontrol kualitas dari tim pusat. Setelah kegiatan pelaksanaan akan dilaksanakan penyusunan hasil penilaian yang terdiri dari rincian hasil, rekapitulasi hasil, kemudian opini, dan di dalamnya akan ada saran penyempurnaan. Di mana saran penyempurnaan inilah yang akan menjadi variabel penilaian nanti di tahun 2020. Setelah kegiatan penyusunan hasil dan penilaian, tentu akan ada penyerahan hasil dan penilaian, itu berupa bentuk penghargaan bagi pejabat bagi pejabat penerima hasil, dan nanti metode penyerahannya mungkin akan menyusul Bapak Ibu. Dan terakhir akan ada evaluasi dan monitoring terkait saran penyempurnaan yang sudah kami berikan. Itu nanti akan ada evaluasinya Bapak Ibu dan monitoringnya tentunya. Kemudian selanjutnya ini terkait metode penilaian, tadi sudah sekilas saya sampaikan di saat penjelasan dimensi dan variabel. Mungkin ini secara tabel bisa saya sampaikan. Yang pertama, di dimensi input, di variabel pengetahuan itu metode pengumpulan datanya adalah dengan wawancara. Kemudian yang menjadi responden yaitu pelaksana. Kemudian di perencanaan itu metodenya adalah studi dokumen. Jaminan pelayanan itu studi dokumen. Pengawasan internal juga studi dokumen. Kemudian di dimensi proses, standar layanan itu metode pengumpulan datanya adalah wawancara dengan responden yaitu pelaksana dan penerima layanan. Kemudian untuk maladministrasi itu wawancara dan penyebaran kuesioner.
itu yang menjadi responden adalah penerima pelayanan. Untuk output, itu hasil penilaian eksternal, jadi sekali lagi ini datanya sekunder, sumbernya dari BPS, Kemenpan atau Bappenas, kemudian Kemen PPN atau Bappenas, kemudian Kemenpan RB dan Kemendagri. Jadi datanya semua murni dari eksternal untuk dimensi output. Kemudian untuk pengaduan itu dua-duanya dari studi dokumen, Bapak Ibu. Nah, apa yang akan kami nilai atau ruang lingkup pelayanan yang akan kami nilai untuk KL, Kementerian Lembaga Vertikal, itu kami akan menilai dua ruang lingkup. Ruang lingkup itu bisa saja administratif, barang atau jasa, di mana setiap produk di ruang lingkup itu akan kami ambil satu jenis pelayanan saja. Begitu pula dengan Pemda, terkait ruang lingkup juga akan diambil dua, bisa saja administratif atau barang atau jasa, dengan mengambil satu jenis layanan di masing-masing ruang lingkup. Namun jika memang dalam Pemda maupun KL vertikal tersebut hanya memiliki satu jenis layanan di satu ruang lingkup, atau hanya memiliki layanan di satu ruang lingkup, maka itu akan kami ambil dua jenis pelayanan. Contoh, misalnya hanya ada administratif, maka akan kami ambil dua-duanya jenis pelayanan di ruang lingkup administratif. Mungkin itu. Kemudian terkait substansi, di depan sudah kami sampaikan bahwa untuk unit layanan di provinsi, kota, dan kabupaten untuk kesehatan kami memilih RSUD. Untuk substansi pendidikan kami memilih Dinas Pendidikan. Untuk sosial di kota dan kabupaten kami mengambil dinas sosial, khusus untuk provinsi kami mengambil panti sosial. Lanjut, selanjutnya ini terkait kriteria dan jumlah responden di setiap dimensi yang akan kami ambil, Bapak Ibu. Jadi untuk tadi di depan sebelum ini sudah kami sampaikan bahwa ada wawancara dengan pemberi layanan dan penerima layanan. Nah, kurang lebih seperti ini bagannya Bapak Ibu. Untuk pengetahuan dan standar pelayanan, ini akan mewawancarai pemberi layanan atau petugas layanan. Nah, untuk KL Dinas, kemudian Kantah Polres, Kanim, dan Lapas, itu ada 4 orang yang diwawancara. Yang pertama yaitu satu orang pimpinan bidang pelayanan dengan bobot 30%, kemudian satu orang staf bidang pelayanan dengan bobot 20%, satu orang pimpinan bidang pengaduan dengan bobot 30%, kemudian satu orang staf bidang pengaduan dengan bobot 20%. Kemudian untuk RSUD itu sedikit berbeda. Untuk pimpinan bidang pelayanan itu satu orang dengan bobot 30%, kemudian satu orang dokter atau perawat atau bidan itu bobotnya 25%, kemudian satu orang staf bidang pelayanan dengan bobot 25%, dan satu orang staf bidang pengaduan dengan bobot 20%. Kemudian untuk panti sosial itu ada 4 juga, dengan yang pertama yaitu satu orang kepala panti, satu orang pendamping sosial itu 20% bobotnya, kemudian satu orang kepala seksi atau bidang pengaduan 30% bobotnya, dan yang terakhir satu orang staf TU sebesar 20%. Nah, untuk pimpinan bidang pelayanan, Bapak Ibu, mungkin saya jelaskan sedikit. Untuk Kanah, Kantah, Kanim, Lapas, dan Bapas, itu yang dijadikan pimpinan bidang pelayanan adalah kepala seksi pelayanan. Kemudian untuk dinas, itu kepala dinas. Untuk RSUD, pimpinan bidang pelayanan adalah direktur. Kemudian sedikit berbeda di kepolisian. Di tahun lalu kami menilai 3 unit, yaitu Lantas, Intelkam, dan SPKT. Di tahun ini hanya 2 unit, yaitu SPKT dan Intelkam. Sehingga yang kami wawancara di tahun lalu adalah 8, maka di tahun ini hanya 6. Yaitu yang pertama KSPKT dan 1 anggotanya, kemudian Kasat Intelkam dan 1 anggotanya, dan yang terakhir Kasiwas dan 1 anggotanya. Jadi sekali lagi untuk kepolisian yang sebelumnya 8, di tahun ini kami mewawancarai 6.
Yang diwawancarai dalam hal ini sekali lagi adalah terkait pengetahuan. Di depan tadi sudah saya sampaikan ada 5 pertanyaan dan yang selanjutnya terkait standar pelayanan. Kemudian selanjutnya terkait standar pelayanan penerima dan maladministrasi ini untuk pengguna atau penerima layanan. Jadi nantinya kami akan mewawancarai masyarakat atau pengguna layanan terkait standar pelayanan dan maladministrasi. Metodenya tentu nanti kami akan mewawancara secara langsung pengguna layanan yang sedang mengakses layanan di lokus yang kami nilai, atau kami juga akan meminta permohonan data terkait pengguna layanan di masing-masing lokus. Apabila nantinya kami tidak mendapatkan responden secara langsung, maka dari data itu yang akan kami telepon mungkin untuk dijadikan sebagai responden penilaian. Mungkin itu yang terkait masyarakat pengguna layanan dan jumlah responden yang nantinya di setiap dimensinya. Kemudian selanjutnya, nah ini terkait data kepercayaan masyarakat, Pak Ibu. Nantinya sekali lagi saya sampaikan ini akan kami sebarkan kuesioner dan saat ini sedang dalam proses sistemnya dan barcode-nya Bapak Ibu. Jadi ketika nanti itu sudah siap, saya sekali lagi akan meminta tolong kepada seluruh lokus penilaian untuk membantu menyebarkan barcode kuesioner tersebut. Karena nantinya ada beberapa responden, tentunya target responden yang harus kami penuhi untuk melengkapi indikator data kepercayaan masyarakat. Nanti akan menyusul, akan saya share di grup narah hubung terkait kuesioner dan barcode penilaiannya. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah matrik penilaian yang akan dikeluarkan oleh Ombudsman. Tadi pimpinan juga sudah menyampaikan ada 2 poin nilai yang akan keluar, yaitu yang pertama terkait kualitas pelayanan atau KP, dan yang kedua adalah tingkat kepatuhan atau TK. Nah, kualitas pelayanan KP ini nilainya berasal dari dua indikator, yaitu instrumen dimensi dan kepercayaan masyarakat. Kemudian hasilnya adalah dengan kategori sangat baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Untuk range-nya kurang lebih ini sama seperti yang tahun lalu. Kategori penilaian kategori kualitas pelayanan itu masih sama range nilainya. Sangat baik di 88 sampai dengan 100, kemudian untuk baik 78 sampai 87,99, cukup 54 sampai 77,99, dan untuk kurang 32 sampai 53,99, dan sangat kurang 0 sampai 31,99. Nah, untuk tingkat kepatuhan itu berdasarkan kepatuhan terhadap produk Ombudsman, mulai dari tindakan korektif, saran perbaikan, dan saran penyempurnaan. Kategorinya ada 3, tinggi, sedang, dan rendah. Dengan range score adalah tinggi itu 10, kemudian sedang 5 sampai 9, untuk rendah 0 sampai 4. Kemudian kombinasi dari 2 nilai ini maka akan muncul matriks seperti ini Bapak Ibu. Jadi bisa kami jelaskan bahwa untuk kualitas pelayanan itu dari kiri ke kanan, kemudian tingkat kepatuhan dari atas ke bawah. Kemudian jika KP-nya itu sangat baik, kemudian tingkat kepatuhannya tinggi, maka nilai yang keluar, opini yang dikeluarkan oleh Ombudsman adalah kualitas tertinggi tanpa maladministrasi. Begitu juga seterusnya, ketika KP-nya adalah baik, kemudian TK-nya tinggi, maka yang dikeluarkan opininya adalah kualitas tinggi tanpa maladministrasi. Begitu juga dengan seterusnya. Kemudian juga ketika KP-nya sangat baik, sedangkan TK-nya sedang, maka opini yang dikeluarkan adalah kualitas tertinggi dengan potensi maladministrasi. Ke kanan juga akan menyesuaikan. Kemudian apabila
lokus yang dinilai memang tidak ada produk pengawasannya, maka yang dikeluarkan hanya KP saja. Misalnya eh, ya hasilnya adalah sangat baik, berarti kualitas tertinggi. Kemudian ketika itu skornya adalah baik, maka kualitas tinggi tanpa ada nilai dari TK-nya. Kemudian sedikit Bapak Ibu kami sampaikan disclaimer-nya bahwa Ombudsman tidak akan memberikan opini apabila lokus penilaian tidak melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman dan atau pimpinannya dijatuhi hukuman tindak pidana korupsi yang berkekuatan hukum tetap. Jadi itu Ombudsman tidak akan mengeluarkan opini. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu, terkait bukti dukung. Nah, terkait bukti dukung ini sebenarnya sudah kami kirimkan di tanggal 3 Oktober kemarin, itu sekaligus dengan permintaan narohubung. Dan batas waktu akhir dari penguploadan yaitu di tanggal 14 Oktober ini, yaitu hari Selasa depan. Nah, di dalam eh, permintaan bukti dukung dan dokumen tersebut, sebenarnya eh, ini yang kami mintakan, yaitu yang pertama terkait dokumen perencanaan, yaitu terdiri dari Rensa Renja, RKA Dipa, Lakip, kemudian SOP tindak lanjut, laporan tahunan, kemudian publikasi dokumen, usulan program dan berita acara forum perencanaan dan data capaian program. Kemudian di jaminan pelayanan, kami meminta terkait SK kompensasi beserta bukti publikasinya, baik secara elektronik maupun non-elektronik. Kemudian di wilayah untuk dokumen pengaduan itu juga sama, semua sudah kami mintakan di dalam surat. Kemudian standar pelayanan dan maladministrasi ini sebenarnya kami meminta list pengguna layanan 1 tahun ke belakang, mungkin nanti bisa dilengkapi juga oleh Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya pengawasan internal ini terkait evaluasi dari atasan, dan yang terakhir terkait komitmen itu masih dalam terkait dimensi pengaduan itu terkait SK pengelola, SK lama dan terbaru, kemudian surat tugas, SOP penggantian, rekap pengaduan dan waktu penyelesaian pengaduan dari tahun 2022 sampai tahun 2024 maupun SK integrasi terkait kanal pengaduan ke SP4N lapor. Jadi seperti itu dokumen-dokumen bukti dukung yang kami mintakan. Sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Ibu, semoga dapat segera mengupload dokumen bukti dukung sesuai dengan jadwal yang kami berikan. Karena setelah tanggal 14 sudah bisa dipastikan kami akan turun untuk pengambilan data. Jadi sekali lagi kami mohon kepada seluruh lokus penilaian melalui narahubung untuk dapat segera melakukan upload kelengkapan dokumen data yang kami mintakan. Kemudian ini seperti biasa reminder saja Bapak Ibu bahwa dalam penilaian nanti mohon untuk tidak menyediakan barang hadiah ataupun minuman makanan konsumsi pada saat tim kami turun penilaian. Mungkin itu yang bisa dapat kami sampaikan terkait teknis penilaian opini Ombudsman Republik Indonesia di tahun 2025. Untuk itu waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator untuk masuk ke sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus atas pemaparan yang disampaikan. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tiap sesi akan dibuka dengan 3 pertanyaan. Bagi peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat menggunakan fitur raise hand atau dengan menuliskan pada kolom chat. Waktu dan tempat dipersilakan bagi peserta yang ingin bertanya.
Silakan Bapak dan Ibu, jika ada mungkin yang ingin ditanyakan. Izin Ibu, Baik, Pak. izin Ibu. Ya, Eh, siap. mungkin Silakan, hanya Pak. mungkin hanya klarifikasi saja. Apa untuk link penguploadannya nanti bisa di share juga di grup ya Pak ya. Sama apa namanya materi-materi kan sudah ada di grup juga ya. Itu aja Ibu. Baik, Pak. Berarti terkait dengan link unggahan untuk mengunggah dokumen ya, Pak ya. Dokumen yang diminta serta link materi hari ini gitu nggih. Link materi hari ini bisa didapatkan di kolom chat, itu ada em, tautannya, Pak. Kalau untuk link unggahan mungkin Bapak Agus bisa menjelaskan. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk link unggahan, Bapak izin itu di dalam surat juga sudah ada, Pak. Namun nanti akan saya berikan kembali di grup masing-masing, Pak. Untuk mengingatkan kembali untuk biar lebih cepat nanti akan saya share kembali, Pak. Terima kasih. Oke, sukses semua Pak. Makasih Pak. Baik, sekiranya ada yang ingin ditanyakan kembali. Selamat pagi dari BPN Karangasem, Bu. Persilahkan, Pak. Izin bertanya terkait eviden. Di surat itu rata-rata dokumen 2024, Bu. Ge. Berarti yang kami siapkan hanya tahun lalu saja seperti itu. Mungkin di Untuk mute konfirmasi saja, Bu. tidak terdengar, Pak. Oke. Baik, baik, Mbak Resa, untuk data itu sesuai dengan surat, Pak, nggih, yaitu tahun 2024. Iya, Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, sekiranya ada yang ingin ditanyakan lagi peserta sosialisasi. Izin bertanya. Baik, silahkan, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini menanyakan untuk laporan-laporan ini kan memang di tahun 2024. Nah, jika di tahun 2024 itu sebelumnya tidak ada laporan yang memang rinci, itu kan di situ banyak sekali rincian-rinciannya ya. Di antara salah satu itu, jika tidak ada itu bagaimana Bapak Ibu? Baik, em, baik, akan dijawab oleh Bapak Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih. Mungkin saya perjelas, laporan ini maksudnya laporan pengaduan, Bu. Nggih. Kalau terkait laporan pengaduan, kalau memang tidak ada, maka dalam rekap seharusnya itu datanya diisi nihil, Bapak Ibu. Oh, jadi kalau misalkan di tahun 2024 ini kan ada seperti eh, hasil audit internal atau eksternal, terus juga ada laporan evaluasi itu misalkan di sana ternyata di tahun 2024 itu tidak ada laporannya, itu bagaimana, Pak? Baik, ini maksudnya terkait pengawasan internal, Bu, ya. Kalau terkait itu, eh, bisa evidennya berupa kegiatan rapat eh, evaluasi dari pimpinan yang dilakukan rutin. Kalau memang itu ada, kalau memang tidak ada, eh, diupload sesuai dengan data dan dokumen yang dimiliki oleh teman-teman di Bapas. Tentu nanti itu akan mempengaruhi eh, nilai kami nantinya di setiap indikator penilaian.
Dan satu hal lagi, Bu, terkait dokumen yang memang saat ini sampai dengan batasan tanggal 14 memang belum terupload, itu pasti akan dikonfirmasi oleh tim yang turun, Bu. Berarti Jadi, di tanggal 14 Oktober terakhir ya, Pak ya? iya betul, Bu. Tapi saat turun nanti, secara prosedurnya kami juga tetap akan mengkonfirmasi dari tim dan memberi kesempatan untuk masing-masing lokus untuk dapat melengkapi dengan batas waktu 3 hari setelah kami turun, Bu. Siap, terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Di kolom chat ada yang menanyakan, Pak Agus, dari organisasi Denpasar terkait dengan pemenuhan dokumen nomor 7E terkait SK pembentukan kanal internal. Apabila di tingkat instansi telah memiliki peraturan kepala daerah tentang pengaduan, apakah Lokus tetap membuat SK internal atau bisa menggunakan peraturan kepala daerah tersebut dengan menambahkan bukti dukung, foto, sarana-sarana pengaduan yang dimiliki? Mohon arahannya. Seperti apa, Pak Agus? Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk ini. Jika memang dari tingkat kepala daerah sudah ada peraturannya, maka itu bisa digunakan sebagai bukti dukungnya, Ibu. Kurang lebih seperti itu. Di RSUD Karangasem, dipersilakan. Nah, bicara. Selamat siang, Bu. Kami dari Selamat siang, Pak. kami nanyakan bahwa bukti dukung bukti perencanaan itu kan diminta data pencapaian program PN. Maksudnya program PM ini apa, Ibu? Ya, itu kami belum jelas ya. Lagi satu, ada yang diminta data list layanan 1 tahun. Itu gimana maksudnya, Bu? Ya. Yang ketiga, satu, Bu, sesuai dengan surat yang kami terima bahwa Renstra yang diminta itu kan periode 2020 sampai 2024. Sedangkan kami sesuai dengan Renstra kan dibuat berdasarkan masa jabatan kepala daerah. Kami punya Renstra itu 2021 sampai 2026. Apakah itu bisa kami gunakan? Kalau minta 2020 sampai 2024, ini kami agak kesulitan, Bu, karena masa periode kepemimpinan kami harus mengikuti putusan Renstra sesuai dengan masa jabatan kepala daerah. Mungkin itu yang kami tanyakan, Bu. Terima kasih. Oke, baik Pak. Ada 3 pertanyaan yang terkait jenis layanan 1 tahun dan Rensta yang ketiga. Bagaimana Pak Agus? Dipersilakan. Baik, Mbak Ima, terkait Renstra, Bapak itu menyesuaikan saja sesuai dengan di daerah itu dari 2021 sampai 2026. Itu bisa digunakan, Pak. Kemudian yang terkait daftar pengakses layanan, ini sebenarnya untuk antisipasi kami, Pak, ketika saat turun pengambilan data apabila kami tidak mendapatkan responden secara langsung, itu nanti kami menggunakan data dan dokumen itu untuk menghubungi pengguna layanan, Pak. Jadi kami tarik 1 tahun terakhir terhadap akses layanan di RSUD, Pak. Jadi kalau dari RSUD sih seharusnya kalau RSUD kemudian puskesmas itu untuk responden saya rasa cukup mudah untuk didapat, Pak. Ini hanya untuk antisipasi yang lainnya, Pak, di dinas-dinas atau lokus-lokus yang mungkin sedikit pengguna layanan secara langsung. Kemudian terkait laporan tahunan ya, Pak, ya? PN ya. Program untuk laporan program nasional itu untuk kementerian dan lembaga vertikal, Pak. Untuk di Pemda itu nanti laporan kinerja tahunan saja, Pak. Laporan kinerja instansinya, Pak. Itu saja yang dilengkapi di tahun 2024. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Bagaimana Pak?
Eh, sudah Bu, sudah ya Sudah, cukup siap, jelas Pak. ya. Makasih Bu. Ya, Baik, terima kasih, Pak. ya. Eh, izin dari Kanim dan Pasar menanyakan untuk dokumen 1M berita acara forum perencanaan itu seperti apa? Baik, silahkan Pak Agus, dipersilahkan. Untuk yang berita acara forum perencanaan ini, sebenarnya kami ingin mencari evidence bahwa ada unsur pelibatan masyarakat dalam perencanaan di instansi masing-masing. Nah, ini evidence saya kembalikan kembali kalau memang pernah melakukan forum atau FGD maupun FKP terkait perencanaan, itu dapat digunakan sebagai evidence berita acara forum perencanaan itu sendiri. Jadi intinya ini kami hanya ingin melihat apakah dalam penyusunan perencanaan itu ada melibatkan unsur masyarakat. Jadi kalau memang ada, kemudian ada dilaksanakan FKP atau FGD, bukti itu bisa digunakan sebagai pemenuhan dokumen ini. Baik, demikian dari Kantor Imigrasi dan Pasar. Mungkin saya boleh menanyakan sebelum ada penanya lainnya, izin saya sampaikan sekali lagi, tadi saya kelewat terkait instansi yang kami akan wawancara. Jadi 4 pemberi layanan tadi atau petugas layanan yang kami akan wawancara itu jika diganti maka akan bobotnya berubah, Bapak Ibu. Misal contoh, eh, pimpinan bidang pelayanan itu seharusnya yang diwawancara adalah kepala dinas, kemudian kepala dinasnya digantikan oleh yang lainnya, misal sekdisnya itu, maka bobot penilaiannya akan berubah atau berkurang. Begitu juga dengan yang lainnya. Akan ada perubahan atau pengurangan bobot jika diwawancaranya tidak sesuai dengan matrik. Itu intinya. Kemudian kenapa kami butuh narahubung? Ini tujuannya salah satunya adalah selain untuk penguploadan dokumen, juga untuk koordinasi saat kami turun pengambilan data. Jadi kami ingin memastikan saat kami turun, orang-orang yang akan kami wawancara itu ada di kantor dan sehingga bobot nilainya akan maksimal. Mungkin seperti itu. Baik, dari ada penanya kembali dari Lapas Kerobokan. Dipersilahkan Bapak. Mungkin masih di mute, Pak. Kami dapat kerobokan. Halo, Agak sedikit menggema, Pak. sudah Bu. Ya, silakan, dipersilakan. Baik Bu, kami ingin menanyakan pada poin untuk daduk nomor 4. Poin yang ini bukti publikasi SK kepada masyarakat. Maksudnya ini SK dari admin pengaduan di lapas. Itu dipublikasikan seperti itu ya? Dalam Baik, bentuk nama atau SK-nya yang kami upload. Terima kasih. baik, baik. Bukti publikasi gitu ya. Silakan dijawab Pak Agus. Baik, Bapak, izin untuk SK tim pengaduan itu, itulah yang diupload, Pak. Siapa saja yang jadi tim pengelola pengaduannya. Kemudian juga sekalian saya sampaikan juga ada bukti upload SK kompensasi jika sudah ada, Pak. Jadi mungkin ini hal baru di teman-teman lapas maupun Kanim, tapi di lokus yang lainnya itu saya rasa semua sudah punya terkait SK kompensasi, Pak. Jadi selain
tadi SK pengaduan juga mengupload atau mempublikasikan SK kompensasinya, Pak. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Ya, kalau SK Bagaimana, Pak? terdengar Mengemah. Hah? Apa? Nama-nama aja. apakah sudah terdengar? Tidak terdengar, Pak. Mungkin diperjelas. Ya. Sudah terdengar? Kalau ini aja, kalau ini aja. Halo? Ya, Sudah terdengar? ya, tapi sedikit kecil, Pak. Ya, Baik. Jadi untuk SK untuk yang seperti pelayanan tadi, benar. Namun yang kami ingin beberapa jadi yang seperti permintaan untuk nama-nama dari tim pengaduan. Karena mohon maaf, Pak, tidak terdengar. terdengar Iya. Pak, mungkin saya perjelas, Pak. SK pengaduan ini bisa saja lampiran terakhirnya saja yang diupload, Pak. Jadi kan biasanya nomor, kemudian di terakhir itu adalah timnya kan, Pak. Itu saja cukup, Pak. Tim pengelola pengaduan berdasarkan SK, nama-nama siapa, itu saja yang dipublikasi. ada. Baik, Pak. Ini kan ada nomor dan nama-nama dalam Iya, betul. dari pengaduan itu sendiri. Kalau menurut kami di lapas, tentang pengaduan kami itu ada unsur keamanannya membagi admin, karena di sana segala laporan pengaduan ke lapas terkait dengan narkoba, handphone itu. Jadi kalau mungkin bisa jadi pertimbangan. Mohon maaf, Pak, tidak terdengar di kami, Pak. Sekiranya kalau ini bisa dicek dulu, Pak. Baik, Pak, mungkin saya lanjut di chat aja. Pengaduan dengan Spanlaf. Baik, dari Lapas Kerobokan, seperti apa, Pak? Baik, melanjutkan yang tadi dari Lapas Kerobokan, terkait dengan konfirmasi nama dari admin pengaduan apakah dipublikasikan, karena hal ini terkait keamanan. Seperti itu, Bapak Agus, bagaimana? Baik, izin dari Lapas Kerobokan, mungkin yang ingin kami dapatkan dari indikator ini kenapa harus dipublikasikan adalah kami ingin tahu atau masyarakat juga harus tahu ketika komplain siapa yang petugas yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti atau mengelola dari pengaduan tersebut. Jadi mungkin data yang bisa di-share itu adalah nama,
Terus untuk nomor HP atau yang bisa dihubungi itu bukan nomor pribadi dari penanggung jawab, tapi nomor HP dari atau nomor HP pengaduan di lokus atau di instansi yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah lapas Kerobokan, seperti itu kurang lebih. Jadi bukan nomor pribadinya yang dipublikasikan, tapi nomor hotline pengaduan dari lapasnya dengan nama dari pengelola pengaduan tersebut. Jadi seperti itu, Bapak. Apakah menjawab? Terima kasih. Bagaimana Pak dari Lapas Kerobokan? Oke, sudah. Baik, terima kasih. Dipersilahkan Bapak, mungkin 9 menit lagi dipersilahkan jika ada 1 atau 2 pertanyaan lagi dipersilahkan. Dan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan juga masih dibuka seluas-luasnya melalui kanal-kanal grup WhatsApp yang telah kami sediakan. Oke, silakan Pak Agus. Ya. Izin Bapak Ibu, mungkin ini sedikit kelewat tadi terkait produk ombudsman, kepatuhan terhadap produk ombudsman itu kan ada 3 Bapak Ibu ya. Yang pertama terkait LH, kemudian LHP, dan saran penyempurnaan. Kalau LHA itu adalah laporan hasil analisis, itu adalah produk dari kajian kami. Jadi tiap tahunnya kami melaksanakan kajian dan produknya LH. Kemudian untuk LHP yaitu laporan hasil pemeriksaan. Ini adalah produk dari hasil akhir dari pengaduan dari masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah saran penyempurnaan. Ini yang baru, yaitu hasil dari opini itu sendiri. Nah, di tahun ini untuk saran penyempurnaan memang tidak ada, karena di 2024 kami belum mengeluarkan saran penyempurnaan, sehingga nantinya di tahun 2026 akan ada satu lagi produk, yaitu saran penyempurnaan dalam penilaian. Untuk LHA sendiri, itu memang rutin kami lakukan tiap tahun terhadap melakukan kajian sistemik atau rapid assessment. Nah, itu hasilnya adalah berupa LHA. Jadi LH maupun LHP ini adalah produk akhir yang apakah dilaksanakan oleh lokus atau tidak, itu saja sih sebenarnya Bapak Ibu. Kalau ada ya, kalau ada LHP yang ada saran perbaikannya. Jadi apakah saran-saran itu dijalankan atau tidak, itu sih sebenarnya. Terima kasih. Mungkin itu Mbak tambahannya. Oh ya, sedang kami. Baik, untuk grup link di lapas UPA-nya segera hari ini Bapak akan saya buatkan. Terima kasih. Baik, demikian. Kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, mungkin pertanyaan terakhir untuk jaga-jaga ini Pak. Mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya, kapan sih akan dilakukan penilaian? Mungkin bisa dijawab Bapak Agus, sebenarnya kapan akan dilakukan penilaian sehingga lokus-lokus penilaian bisa bersiap-siap sekiranya kapan dari semenjak workshop ini dilaksanakan. Baik, Bu Ima, izin Bapak Ibu untuk melihat hilalnya penilaian ombudsman itu cukup mudah ketika kami melaksanakan workshop dan sudah ada batas tanggal permintaan dokumen dan data, maka kami akan segera turun dalam waktu yang sangat dekat. Mungkin minggu depannya, mungkin 2 minggu ke depannya, tapi Ibu
Bapak Ibu pasti bisa memperkirakan kapan kami akan turun, itu sangat mudah. Jadi kalau sudah ada batas waktu pengumpulan dokumen, maka dari tanggal itu kami tidak akan jauh-jauh, pasti akan segera turun. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Berarti Bapak dan Ibu tidak jauh-jauh dari tanggal 14 Oktober karena terakhir permintaan dokumennya. Baik, apakah ada penanya lagi? Oke, sekiranya tidak ada, maka acara selanjutnya akan kami lanjutkan. Selanjutnya, sebagai bukti kegiatan telah berlangsung, dimohon Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kameranya untuk melakukan foto bersama. Mungkin sebelum foto bersama ya, ada sedikit penekanan. Bapak Ibu sekalian ya, sebelum acara ditutup ya, karena mungkin sudah semua mungkin memahami ya terkait apa yang tadi dijelaskan, tapi setidaknya juga kami sudah menyiapkan grup WhatsApp ya, sehingga itu rekan-rekan dari kontak person bisa secara aktif ya untuk kemudian berkoordinasi dengan rekan kami di Keasinan Pencegahan dalam proses ini. Karena proses penilaian ini juga sangat cepat ya, karena ini kita sudah mau akhir tahun. Tentunya ini juga tentunya harus ada satu kesiapan yang juga perlu ya segera dari semua rekan-rekan ya yang akan dinilai. Jadi kami juga di Ombudsman minta maaf juga karena memang waktu kami baru bisa dilaksanakan pada bulan-bulan ini ya, karena memang terkendala juga dari sisi anggaran kami yang memang baru saja dibuka blokirnya seperti itu. Nah, tentunya kami juga meminta kerjasamanya ya dari masing-masing yang menjadi lokus penilaian kami, sehingga nantinya dokumen-dokumen yang memang tadi dimintakan kemudian bisa segera diupload karena kami ada studi dokumen ya yang perlu kami pelajari terlebih dahulu ketika tim kami nantinya turun ke lokasi Bapak Ibu sekalian, sehingga ada menjadi dasar kami ketika nanti turun seperti itu ya. Walaupun memang diberi waktu pada saat turun bahwa dokumen-dokumen itu bisa dimintakan kembali ya pada saat tim kami turun. Tapi setidaknya dimohon sebelum turun dokumen itu sudah kami terima sehingga kami akan pelajari terlebih dahulu untuk memperkuat pendalaman pada saat tim kami turun. Nah, kemudian juga terkait persiapan dari para penyelenggara maupun pelaksana yang akan diwawancara ya. Tentu ini juga perlu ada satu kesiapan dari semua ya. Dan juga tadi sudah disampaikan terkait dengan pembobotan dari sisi siapa yang diwawancara. Nah, kenapa kemudian kami rasa pembobotan itu penting? Misalnya ketika sebuah pimpinan dari unit kerja itu kemudian kita wawancara, ternyata beliau tidak ada dan diwakilkan oleh pihak yang lain, pembobotannya itu akan turun atau tidak sama, karena kami ingin melihat bahwa ada komitmen dari pimpinan ya unit kerja yang kami nilai. Karena di sini poin pentingnya ya, ketika pimpinan tidak punya komitmen terkait dengan proses penilaian yang dilaksanakan ombudsman, maka kami juga rasa hal ini menjadi satu poin bahwa pembobotan itu juga harus menjadi standar bahwa tidak adanya komitmen pimpinan dalam proses penilaian ini. Jadi mohon itu diperhatikan juga ya bagi semua lokus unit kerja yang kami nilai terkait dengan proses wawancara yang akan kami laksanakan pada penyelenggara maupun pelaksana dari pelayanan publik ini. Nah, kemudian juga kami nantinya pastinya memohon bantuan ketika barcode ya, barcode terkait dengan trust survei kepada masyarakat. Nanti ketika diberikan, mohon sekiranya semua masyarakat pengguna layanannya juga bisa diberikan karena ini sangat penting ya untuk membantu dari sisi bagaimana trust survey ini kemudian bisa dilaksanakan. Jadi nanti rekan-rekan
mohon ini juga dibantu dari sisi bagaimana proses penilaian trust survey ini juga bisa dibantu oleh rekan-rekan unit kerja yang kami nilai. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Semoga nanti prosesnya bisa berjalan lancar dan ruang-ruang untuk bertanya masih kami buka di forum chat di WhatsApp group ya. Dan juga kami mohon partisipasi aktif juga sehingga hal-hal yang sekiranya memang diperlukan itu bisa segera juga ada tindak lanjutnya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Kepala atas arahannya. Selanjutnya, sebagai bukti kegiatan telah berlangsung, dimohon Bapak dan Ibu dapat mengaktifkan kamera untuk melakukan foto bersama. Baik, kami pandu dari layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Layar ketiga, 1, 2, 3. Dan keempat, 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, demikian acara sosialisasi opini Ombudsman Republik Indonesia penilaian maladministrasi pelayanan publik tahun 2025. Kami selaku penyelenggara kegiatan memohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ada hal yang tidak berkenan. Akhir kata kami haturkan Prama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu.